Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini di room kita sudah ada Bu Andi Hamsina, Bu Lisna, Bu Merpati ada? Oh ya, sudah ada Bu Merpati. Bu Asma. Bu Asma tugasnya belum ya? Halo Bu Asma, ditunggu tugasnya ya. Kemudian Bu Nisma sudah ada. Bu Putri ada, oke. Bu Sridia, oke ada. Bu Ardis, Hadir, Bu. ya Bu Sridia. Bu Ardista sudah ada. Ibu Mega. Oh, Bu Mega Leni nih belum ada ya. Bu Nia belum ada juga. Nia Arista. Di grup kita ada 10 orang. Ya, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas 10 dengan yang terdata. Baik Ibu-Ibu, untuk hari ini kita akan membahas progres PKP Ibu-Ibu. Kemudian ada 3 orang yang tidak ikut pekan lalu. Saya mau lihat juga dulu datanya, ya, data awalnya. Kemudian kita akan bahas juga koreksi tugas 1 yang saya sudah kirimkan rekapannya di grup WA. Dan yang terakhir kita akan bahas tugas 2 dan tugas 3. Tugas 2 itu terkait pengutipan langsung dan tidak langsung serta penulisan daftar pustaka. Kemudian tugas 3 itu tugas saya menyebutnya pra-artikel. Jadi sekali lagi Ibu-Ibu sama seperti di tugas 1, format tugas 2 dan tugas 3 dari saya itu agak berbeda dengan tugas dari kelas-kelas karil yang lain. Kelas-kelas karil yang mungkin Ibu lihat mahasiswa-mahasiswa angkatan sebelumnya mengerjakan ada formatnya. Di kelas kita ini berbeda, Ibu-Ibu. Saya buat berbeda seperti itu untuk memudahkan kita dalam melangkah. Karena akan berlanjut nih tugas 1, tugas 2, tugas 3. Sampai ke artikel kita. Ibu-ibu sudah lihat di koreksian itu ada beberapa yang membuat tugas satunya tidak sesuai. Nah, sebentar akan kita lihat ya sama-sama. Bu Ardista dulu. Bu Ardista. Iya, Bu. Yang Tuep 1 lalu kan tidak hadir ya. Jadi saya belum tahu datanya, belum tahu betul. Tapi dari judulnya saya tahu Ibu dari Toraja Utara ya. Iya, Bu. Iya. Ya, Bu Arista, saya Fitri, saya dari Makassar, Bu. Jadi kita satu seprovinsi. Iya, Bu. Iya. Maaf, Bu, saya matikan kamera, Bu, karena seharian di sini, Bu, lampu padam karena hujan terus, Bu. Jadi Oh nanti ya, iya. ya enggak apa-apa, Bu. Iya. Yang penting kita dengar suaranya ya. Bu Ardista asal dari Tanah Toraja sekarang mengajar atau belum, Bu? Belum, Bu, di Toraja Utara saya, Bu. Belum mengajar ya? Iya, Bu. Jadi PKP-nya praktek di mana, Bu? Kebetulan ada SD dekat rumah, Bu. Oke, berarti sudah ada tempat ya untuk pelaksanaan PKP. Ya, ada sekolah. Untuk PKP-nya sendiri baru ya? Baru nih PKP, ambil mata kuliah PKP? Atau Iya, sebelumnya sudah pernah? baru, Bu, baru. Oke, baru. Baik.
Ardista, Bu Megaleni tidak ada, Bu Nia Arista tidak ada. Padahal 2 orang ini belum saya tahu juga datanya. Baik Ibu-Ibu, selanjutnya saya mau tahu progres PKP Ibu-Ibu sekarang. Kan sudah berjalan beberapa 2-3 minggu ya perkuliahan untuk PKP. Tentu Ibu-Ibu sudah observasi dan sudah mulai melaksanakan siklus 1. Bu Andi dulu. Bu Andi PKP-nya bagaimana? Sudah masuk siklus 1 atau sudah selesai siklus 1? Suaranya Bu Andi? Sudah melakukan siklus 1, Bu. Andi sudah juga video pembelajaran sudah, Bu. Cuma tinggal masih mau dikoreksi minggu ini sama tutornya, Bu. Oh, berarti siklus 1-nya sudah selesai? Iya, Bu. Oke. Siklus 1 tuntas. Bu Lisna, bagaimana Bu Lisna? Suaranya Bu Lisna. Masih mute, Bu. Belum ketekan suaranya. Ya. Belum dikirim, masih dalam proses, Bu. Tapi Nah, di tugas- sekolah sudah selesai melaksanakan siklus 1 atau masih proses? Masih proses, Bu. Oh, masih proses ya. Ya. Masih proses. Bu Merpati. Bagaimana Bu Merpati siklus 1-nya? Tidak kedengaran suaranya Bu Merpati, masih mute kayaknya. Oh, tidak ya? Tidak kedengaran suaranya Bu Merpati. Tidak kedengaran kok, Ibu. Ya, sudah kedengaran. Siklus 1-nya hari Senin baru saya turun praktik, Ibu. Oh, berarti baru mau ya? Iya, Ibu. Baru mau mulai, oke. Ibu Asma, bagaimana progres KKP-nya, Bu Asma? Apa sudah mulai, atau baru mau mulai, atau sudah selesai? Suaranya enggak kedengaran, Bu Asma. Atau bisa ditulis di kolom chat ya, Bu Asma. Dengan tugasnya, saya tunggu loh tugasnya Bu Asma, Bu, tugas 1. Bu Nisma, bagaimana progres PKP-nya Bu Nisma? Oh, Bu Asma sudah selesai siklus 1, mantap. Yang masuk bocor suaranya. Ibu Nisma bagaimana? Ibu Nisma, atau bisa ditulis di kolom komentar Bu Nisma ya. Bu Putri, bagaimana Bu Putri progres PKP-nya? Suaranya enggak kedengaran Bu Putri. Apa punya saya yang bermasalah ya? Atau bisa ditulis di kolom chat Bu Putri. Kalau tidak kedengaran.
Ibu Sridia. Oh, Bu Sridia kan sudah ya. Tetap ambil yang lama kan ya, Bu Sridia? Halo, Bu Sridia? Suaranya masih mute. Oh, Bu Nisma ganti judul ya. Bu Nisma, judul baru mulai PKP. Bu Putri, insya Allah hari Minggu diperiksa sama tutor. Oh, berarti siklus 1 sudah selesai ya, Bu Putri? Oke, mantap. Bu Sridia kan ambil yang lama ya. Jadi tetap. Bu Ardista, bagaimana Bu Ardista? Iya. Sebentar, Pros. Iya, Bu. Bu Ardista, Iya, Bu. siklus 1 masih proses? Atau Iya, baru mau Bu. mulai? Baru mau mulai, Bu, karena baru 2 kali TUEP. Oke, baru mau mulai ya. Iya, Bu. Nanti akan saya perjelas lagi di grup ini. Baik, kenapa sampai saya menanyakan progres PKP ibu-ibu? Karena kita akan mulai menuliskan apa yang ibu lakukan di kelas. Pengajaran yang ibu lakukan di kelas. Kita akan bercerita jadi artikel kita berbentuk PTK. Kita akan bercerita siklus 1 seperti apa, siklus 2 seperti apa. Kemudian, karena yang paling gampang untuk menulis itu, sudah saya sampaikan juga di web 1 adalah apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan. Itu yang paling gampang kita tuliskan. Jadi kita menulis dari yang gampang dulu, yang mudah dulu, lalu kemudian meskipun di urutannya pendahuluan dulu, kemudian metode, kemudian hasil dan pembahasan. Tapi dalam praktek pelaksanaan penulisannya kita mulai dari hasil dan pembahasan dulu. Terakhir sekali baru kita menuliskan abstrak. Begitu, Bu, untuk mudahnya. Oh, ada Bu Megaleni baru bergabung. Saya share dulu apa yang saya bagikan tadi di grup. Format tugas. Anda muncul. Oh, Acrobat Reader-nya mana ya? Kita tunggu dulu ya, Bu, Ibu. Ini agak lama nih prosesnya. Sudah kelihatan, Ibu-ibu? Sudah, Bu. Mbak, Baik. dengar ke orang ini aku. Sebelum lanjut, ini ada Bu Megaleni. Bu Mega, asalnya dari mana, Bu Mega? Bu Mega. Ya, Bu. Daerah asalnya dari mana? Malinau.
Kalimantan Utara, Bu, Malinau. Oke, Malinau, Kalimantan Utara. Iya. Sekarang status Ibu guru mengajar atau belum mengajar, Bu? Belum, Bu. Belum. Tapi untuk pelaksanaan PKP-nya bagaimana, Bu? PKP. Oh, Iya. Bu. Minta ke sekolah. Minta tolong ke sekolah. Oh, oke. Berarti sudah ada tempat ya, sudah ada sekolah yang ditempati untuk melaksanakan PKP. Iya, Bu. Oke. Sekarang progres PKP-nya bagaimana, Bu? Apa sudah selesai siklus 1 atau baru mau mulai? Baru mau mulai, Bu. Oke, baru mau mulai. Baik. Kita kembali ke ini. Tadi yang ditampilkan ini, kita lihat sama-sama ya dulu. Untuk Bu Lisnawati, formatnya itu tidak sesuai, jadi tolong diperbaiki nanti. Kemudian, Bu Lisna di PKP-nya ini menggunakan model kah, ataukah metode, atau media apa, Ibu? Untuk pembelajaran IPS yang difokuskan ke IPS. Metode demonstrasi. Oke, demonstrasi. Lisna demonstrasi. Berarti di judulnya Ibu bisa ditambahkan metode demonstrasi. Kan di judul Ibu itu belum dituliskan kan ya caranya. Jadi Ya, upaya meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 4 SDN 1 Melaju melalui penerapan metode demonstrasi. Nanti akan saya kirimkan ya Bu Lisna judulnya. Ya, Bu. Sambil Ibu bisa perbaiki juga apa yang ada di catatan sini. Kemudian, oh iya, di grup WA itu ada beberapa yang tidak menggunakan nama sebenarnya. Bisa tolong diubah ya Ibu, atau komen nanti sebentar di grup WA, namanya siapa gitu. Biar saya kalau mau japri tahu, oh judulnya saya kirim ke sini. Jangan sampai saya mau kirim ke Bu Merpati, malah masuknya ke Bu Mega. Jadi kalau tetap tidak mau merubah namanya, silakan boleh-boleh saja, tapi di grup dituliskan saya atas nama ini. Jadi gampang saya mencarinya. Kemudian kita lanjut yang Bu Lisma. Rumusan masalahnya nanti akan disesuaikan dengan perbaikan judul. Kemudian referensinya masih perlu dilengkapi, Bu. Kalau memang ada yang mau ditanyakan tentang pencarian referensi, silakan jangan sungkan bertanya ya Ibu-ibu. Iya. Kalau selama saya menjelaskan ini ada yang Ibu-ibu ingin tanyakan, silakan angkat tangan, raise hand, atau langsung komen, langsung ngomong Ibu-ibu. Ya. Bukan hanya untuk Bu Lisma, yang Ibu-ibu yang lain juga. Iya, Bu. Kemudian, ya Ibu Lisma. Kemudian Bu Ardista, formatnya juga sama seperti Bu Lisna, belum sesuai. Judulnya, ini kita perbaiki judul Bu Ardista ya, seperti ini jadinya. Ya. Peningkatan hasil belajar siswa kelas 4 SDN 4 Kapala Pitu pada topik bagian-bagian tumbuhan. Jadi karena terlalu panjang kata IPA-nya itu kita hapus, kita langsung masuk ke topiknya saja. Melalui metode pembelajaran mind mapping. Jadi mind map itu bukan model Ibu, tapi dia metode. Sehingga kita ganti di sini menjadi metode. Iya, Bu. Kemudian rumusan masalah nanti disesuaikan dengan judul ini. Perhatikan penggunaan huruf kapital. Di koreksian ini saya sudah tuliskan sesuai dengan penggunaan huruf kapitalnya. Jadi judul artikel ilmiah itu, Ibu-ibu, maksimal 20 kata. Tidak boleh lebih. Ya, tidak boleh lebih dari 20 kata.
Untuk artikel ilmiah ya Ibu-Ibu, berbeda dengan PKP. Kalau PKP dia lebih detail lagi, ada tahun pelajarannya, ada bidang studinya, ada kelas, nama sekolah. Kalau di artikel ilmiah boleh tidak sampai sedetail yang di PKP. Enggak, kemarin aku bisa. Kemudian referensinya juga Bu Ardista masih perlu dilengkapi. Ada buku tapi tidak lengkap dengan tahun bukunya, tahun berapa. Ada kutipan langsung dan itu bisa dimanfaatkan nanti. Meskipun formatnya tidak sesuai, tapi Bu Ardista sudah ada kutipan langsung di bagian bawah. Itu nanti tinggal dirapikan untuk lanjut ke tugas kedua. Iya. Kemudian Ibu Mega juga tidak sesuai formatnya. Judulnya kita ubah ya Bu Mega seperti ini. Peningkatan hasil belajar IPA menggunakan model pembelajaran kooperatif number head together. Jadi NHT-nya itu kita tulis panjang, tulis lengkap. Kemudian kita tambahkan kata berbantuan. Jadi number head together berbantuan media gambar di kelas 4 sekolah dasar. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17 kata. Kalau Ibu mau ganti sekolah dasarnya dengan nama sekolah Ibu, boleh juga. Boleh. Oh, bisa. Oh iya, Bu Mega mau ganti judul kah? Enggak, Bu. Cuma punya kan ada yang teman-teman lain cuman mereka bilang bisa ganti judul kata mereka. Oh iya. Masih dibolehkan, Bu, masih dibolehkan. Karena kita mengikut juga ke PKP-nya. Oh. Gitu. Tapi kalau memang mau ganti judul, disampaikan sejak awal ke saya. Segera setelah disampaikan oleh dosen PKP bahwa diganti judulnya, kita juga cepat-cepat ganti. Biar tidak berlarut-larut Ibu kerjanya kan. Gitu. Iya, Bu. Kerja padahal diganti gitu. Kemudian untuk artikel yang Ibu pilih itu sudah bagus, sudah sesuai menggunakan referensi 5 tahun terakhir. Hanya linknya saja belum ditampilkan. Kemudian sudah ada kutipan langsung juga. Dan Ibu sebaiknya cari artikel-artikel yang terkait dengan NHT ya dan media gambar. Tinggal diketikkan di Google Scholar-nya kata kunci NHT, number head together, atau media gambar di sekolah dasar. Bentar saya tunjukkan lagi kembali Google Scholar-nya. Kemudian kita lanjut ke Bu Merpati. Ibu Merpati. Iya, Bu. Halo Bu Merpati, judulnya ini sudah disetujui sama dosen PKP ya? Saya sudah kasih tahu judul, tapi dosen PKP-nya belum respon, Ibu. Oh, oke. Terus pembelajarannya Bu Merpati, oh iya ya, baru mau mulai ya. Baik, kita tunggu juga responnya. Cuma ini kan kalau menggambar itu bukan pelajaran inti di sekolah dasar. Tapi Iya, boleh, Bu. tidak apa-apa, boleh. Boleh. Cuma nanti kita tunggu bagaimana responnya dosen PKP. Segera setelah ada respon, tolong segera disampaikan ke saya ya, Bu. Baik, Ibu. Sebelumnya saya kasih tahu judul yang awal. Mungkin dosen PKP-nya itu pelajaran tematik, Bu, tapi yang saya ambil hanya untuk pelajaran SBDP-nya. Dosennya Oh, bilang SBDP. oke saja, boleh. Oh, oke, oke. SBDP ya, boleh, boleh. Boleh. Iya, Bu. Penerapan metode ekspresi bebas untuk menerapkan keterampilan menggambar. Oh iya, betul. Bisa di SBDP. Kita nanti memilih Ibu Merpati untuk karirnya. Berarti kita tetap lanjut ini ya. Kita tetap lanjut Iya, di Bu. menggambar.
Menggambar. Untuk kata prestasi, kita ganti dengan keterampilan atau kreativitas, Bu. Apalagi di judul-judul referensi Ibu kan saya lihat ada banyak yang terkait keterampilan, kreativitas. Jadi Iya, Bu. silakan Bu Merpati mau memilih apakah keterampilan menggambar atau kreativitas menggambar. Kalau prestasi biasanya itu identik dengan lomba-lomba. Padahal kita mengajar selama PKP ini kan kita tidak ikutkan siswa kita untuk lomba. Sehingga tidak dapat nanti untuk kata prestasinya itu. Oke, baik. Ya. Baik, Bu Merpati. Selanjutnya, referensinya 9. Yang pertama tidak lengkap, Bu Merpati. Mungkin kelupaan hanya link repositori yang dituliskan. Iya, Bisa Ibu. dicek ulang. Ya. Tapi sudah oke karena pakai 5 tahun terakhir. Tidak ada yang di bawah 2019. Referensinya juga sudah sesuai dengan topik yang di judul, yaitu terkait menggambar, terkait kreativitas. Kemudian, jadi ya bisa dilanjutkan. Tugasnya juga sudah sesuai dengan format. Baik, Kemudian Ibu. Bu Sridia tolong diperhatikan, disesuaikan dengan format. Dan jumlah katanya itu banyak sekali, Bu, 30 kata. Paling banyak nih Bu Sridia. Kalau yang lain ada 24, ada 25. Perhatikan juga penggunaan huruf kapital. Jadi ini judul Ibu Sridia sudah saya sederhanakan di sini. Kita menggunakan penerapan model pembelajaran Missouri Science Task untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 6 SDN 2 Tabang. Gitu. Jadi dia kurang dari 20 kata. Nanti rumusan masalahnya disesuaikan dengan judul ini ya Bu Sri, judul yang diperbaiki. Untuk referensinya, untuk referensinya masih ada yang tahun 2018. Coba dicari lagi di Google Scholar, banyak kok. Kalau yang tentang kemampuan pemecahan masalah, atau mau memasukkan kata kunci Missouri Science Task, itu bisa banyak di situ nanti munculnya. Missouri Science Task. Kemudian Ibu Sri ini memang ada menuliskan kutipan di bagian bawah, tapi karena tidak dalam bentuk matriks sehingga tidak ketahuan ini dikutipnya dari artikel atau buku yang mana. Padahal itu penting untuk memparafrase nanti dan menuliskan daftar pustaka. Jadi tahu ini dikutip dari artikel yang mana atau buku yang mana. Untuk dimasukkan di daftar pustaka kita dan untuk kita parafrase. Kemudian Bu Andi. Iya, Bu. Bu Andi tugasnya sudah sesuai format. Ada 24 kata, kita juga sudah ini kan ya, saya tadi sudah WA-kan. Kita fokus di metode eksperimen saja ya. Baik, Bu. Jadi kalau di PKP-nya ada discovery, tidak apa-apa. Tapi kalau di artikel ilmiahnya kita ambil satu saja, eksperimen. Sama seperti rumusan masalah, Ibu-ibu, kalau di PKP kan bisa sampai 3, 4, 5 rumusan masalah. Kalau di artikel ilmiah, kita fokus satu saja rumusan masalahnya. Untuk referensi, sudah bagus Bu Andi menggunakan referensi 10 artikel dalam 5 tahun terakhir dan juga sudah sesuai dengan topik judul. Tapi sebagian besar itu terkait nilai tempat ya, materi nilai tempat. Ibu coba cari lagi artikel terkait eksperimen. Tinggal ketikkan di Google Scholar kata kunci metode eksperimen di sekolah dasar, akan muncul artikel-artikel terkait itu. Ditambah
referensi buku. Jadi ibu-ibu yang sebelumnya hanya pakai artikel bisa cari buku di IPUSNAS, termasuk Bu Andi. Bisa dicari di IPUSNAS, pembelajaran matematika SD, atau mau pakai buku di RBV UT boleh Artikel juga. terkait tentang apa, Bu? Ya, Bu. Kenapa, Bu Andi? Halo, Ibu. Ya, Bu. Ada pertanyaan, Bu Andi? Jaringannya mungkin ya. Bu Andi. Oke, sambil menunggu Bu Andi, kita lanjut. Ibu Nisma. Tugasnya juga sudah sesuai. Tugas, oh terlempar Bu Andi. Oh iya, Bu Nisma judulnya yang paling sedikit jumlah katanya 8 kata, tapi masih terlalu umum Bu Nisma. Jadi Ibu pikirkan apa metode kah ataukah media atau model yang Ibu mau gunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. Metode apa yang rencana Bu Nisma lakukan, yang Bu Nisma pilih? Halo Bu Nisma? Yang bermasalah juga tadi ya. Gangguan jaringan kali, Bu. Andi aja 2 kali terkeluar. Iya, memang agak berat ini MS Teams. Kalau Berat betul, Bu. jaringan 2 tidak kali kuat terkeluar ini. sudah, Bu. Iya Bu. Baik, kita lanjut ya. Bu Nisma. Bu Nia tidak ada ya. Kita lanjut ke Bu Putri. Bu Putri, oh iya, Bu Putri judulnya ini tidak diambil dari PKP ya. Bisa tulis di kolom chat, Bu Putri, kalau suaranya tidak kedengaran. Iya, ini juga. Kalau jaringan tidak kuat, suaralah tidak jelas, terlemparlah keluar. Ya, Berat memang ini. Iya, Bu Nisma. Iya, Bu Nisma. Agak berat memang ini MS Teams. Atau nanti kalau memang dirasa kurang, saya akan buatkan 1 kali Zoom lagi di luar MS Teams ini ya, yang lebih ringan. Iya, Bu. Ininya. Di Ya, dosen Bu. PKP saya ganti judul. Oh ya, Bu Nisma kalau ganti judul, tolong di WA-kan ke saya ya, Bu Nisma, judul yang baru. Supaya saya bisa lihat dan sesuaikan untuk judul karirnya Bu Nisma. Kalau Bu Putri bagaimana? Kalau tidak ambil dari PKP, PTK, berarti Bu Putri mesti memilih apakah penelitian kuantitatif atau kualitatif atau sistematik literatur review. Mudah-mudahan Bu Putri bisa dengar saya. Tolong dijaprikan ke saya ya Bu Putri. Apalagi siklus 1-nya kan sudah selesai. Berarti sudah ada tindakan yang dilakukan di kelas. Dan lebih baik kalau saran saya itu saja yang diceritakan yang di PKP. Ketimbang kita harus bergerak 2. Membuat artikel tersendiri dan laporan PKP juga tersendiri. Kalau beda begitu, kerja kita double, Bu. Tapi kalau relevan sejalan dengan PKP, maka pekerjaan kita akan lebih ringan.
Ibu sekali menulis laporan PKP itu bisa diringkas, masuklah jadi artikel ilmiah. Seperti itu. Baik, sampai di sini sudah yang terakhir, peserta terakhir. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ibu-ibu terkait koreksi yang tugas 1 ini, silahkan. Bisa angkat tangan atau bisa langsung berkomentar, bersuara, atau bisa juga ditulis di kolom chat. Kalau tidak kedengaran Bu, izin suaranya. bertanya, Bu. Ya, silakan Bu. Ini kan Bu, judulnya Andi, berarti kan kayak yang Ibu bilang itu model pembelajarannya berarti Andi enggak pakai sudah ya Bu ya? Iya, Cuma- iya. Makan Andi punya lagi tutor PKP belum saya konfirmasi. Nah saya mau tanya Bu, ya rumusan masalah saya itu sudah sesuai atau belum Bu? Atau cuma discovery learning-nya aja saya hapus Bu? Kalau di Bu Andi, ya kita ambil discovery-nya saja. Oh baik Bu. Maaf. Kita hapus discovery-nya. Jadi cuma metode eksperimen ya Bu ya? Iya, eksperimennya saja. Baik Bu, cuma itu yang ditanyakan Bu. Terima kasih banyak Bu. Baik Bu Andi. Tapi boleh jadi kalau di PKP-nya, dosen PKP-nya mau menggunakan dua-dua, tidak apa-apa Bu. Ya. Oh, tidak apa-apa ya Bu? Iya, di PKP. Jadi di PKP boleh Tapi dua Andi konfirmasi. itu. Ya Bu. Andi konfirmasi dulu ke tutornya atau tidak usah Bu? Tidak usah Bu. Kalau tutornya tidak mengomentari bahwa pakai satu saja, ya tidak usah dikonfirmasi. Tetap saja jalankan dua. Hanya di kita, di artikel ilmiah, kita buat lebih sederhana. Kita fokus satu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya Bu Andi. Ibu-ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Kalau referensi 2003 bisa? Tidak Bu Lisna, kita gunakan paling lama itu 2019. 2019. Iya, 2019. Kalau 2015? Ini Bu Putri terlempar juga. Ibu-ibu masih ada yang belum paham cara mencari referensi menggunakan Google Scholar? Iya Sudah Bu, Bu. Sudah ya? belum Bu. Ya Bu Nisma, nanti saya lihat ya yang di WA. Yang di grup, saya sudah kirimkan juga link. Saya tidak download iPusnas di laptop saya ini. Saya downloadnya di HP, dan itu saya lupa kemarin sampaikan di web 1, bahwa kita juga bisa mencari buku menggunakan iPusnas, Perpustakaan Nasional Indonesia, Republik Indonesia. Kemudian di situ akan ada banyak buku ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sudah download iPusnasnya, bisa ada kolom pencariannya, silakan dicari. Misalnya yang ambil materi matematika, pembelajaran matematika, coba diketikkan pembelajaran matematika di sekolah dasar, atau media pembelajaran untuk yang menggunakan media, atau yang menggunakan model. Bisa pakai model pembelajaran begitu. Kalau mau pembelajaran IPS, diketikkan saja di kolom pencarian iPusnas pembelajaran IPS, akan muncul buku-buku yang terkait dengan itu. Tinggal ibu-ibu pilih apakah ini sesuai dengan punya ibu, judul ibu atau tidak. Kalau sesuai dan masih baru, silahkan diambil untuk menjadi referensi. Ibu Asma, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan.
2019. 2011 tengok namanya. Bu Asma, silakan. Belum kedengaran suaranya Bu Asma? Atau bisa tulis di kolom chat Bu Asma. Sambil kita tunggu Bu Asma chatnya. Aduh, loading sekali. Sudah kelihatan layar saya, Bu Ibu? Sudah, Bu. Cuma masih layar Google gitu, nah, Bu. Oke. Nah, saya cobakan lagi ya, coba ulangi untuk merefresh ingatan ibu-ibu tentang pencarian Google Scholar. Jadi kita tinggal ketikkan Google Scholar atau Google Cendekia. Jangan google.com, Google Scholar atau Google Cendekia. Kalau google.com kan dia umum, tidak mengarah ke buku atau jurnal atau artikel. Ini ada Google Scholar. Google Scholar. Ya, Google Scholar. Misalnya, Ibu siapa tadi yang Missouri, misalnya Bu Sri Dia ya. Diketikkan saja Missouri Science Trust. Ini akan muncul. Cendekia. Google Cendekia bisa, Google Scholar bisa. Dua-duanya akan muncul, Bu. Cuma ini masih mengarah ke yang bahasa Inggris ya. Kalau yang Missouri Trust tadi. Kita coba yang lain. Misalnya punyanya Bu Merpati. Kreativitas menggambar siswa SD. Jadi jangan lupa SD-nya. Sekolah dasar boleh ditulis panjang atau disingkat jadi SD saja bisa. Akan muncul artikel-artikel terkait dengan kata kunci kita ini. Jadi yang menggunakan metode demonstrasi tinggal ketikkan kata kunci metode demonstrasi di sekolah dasar. Jangan lupa ibu-ibu tahunnya. Apakah ibu-ibu mau 2019? Klik di sebelah kiri ini rentang khusus 2019. Atau mau lebih baru lagi 2020. Saya pilih yang 2020. Nah, yang akan terfilter sendiri, tersaring sendiri, yang muncul ini yang di atasnya tahun 2020, yaitu 22, ada ini 2020, 2020, 2022, 2021. Banyak sekali ibu-ibu artikel-artikel yang bisa kita kutip. Kalau ada tulisan biru-biru di samping sini, ini bisa di-download dan bisa dibuka untuk kita lihat artikel mana yang ada kalimat di dalamnya yang sesuai dengan penelitian kita untuk kita ambil. Nah, daftar pustakanya, ini ada kata kutip di bawah sini, misalnya judul yang pertama ini, ibu-ibu lihat ya, ada kata kutip, klik saja kutip ini. Akan muncul pop-up seperti ini. Nah, ini yang jadi daftar pustaka kita.
Penulisannya sudah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh UT. Kalau ini kebetulan sesuai ya, ada juga kadang yang tidak sesuai, tidak lengkap. Setidaknya kita tidak perlu mengetik semuanya kan. Sudah ada yang bisa kita tinggal kopikan di sini, lalu paste ke Word kita, ke file artikel kita. Ada pertanyaan sampai di sini, Bu Ibu? Silahkan. Sebelum kita lanjut. Oh, Bu Putri tetap ambil bullying karena bullying banyak terjadi. Oke, boleh Bu Putri tetap bullying. Kemudian untuk PKP, kalau PKP itu kan ada pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan. Lalu ada metode kah, ataukah media kah, atau model pembelajaran yang kita terapkan. Nah, Ibu memilih media apa, atau metode apa, atau model apa yang akan digunakan, diberikan ke siswa untuk menghindari bullying ini. Dan itu yang dijadikan judul. Ya, Bu Putri? Cara ganti. Bermasalah ya ininya Bu Putri. Artikel 2023 tapi kutipan langsung 2016 apa bisa dipakai, Bu? Oh, maksudnya di dalamnya ya. Di dalam artikel yang Ibu kutip itu dia mengutip juga untuk Bu Asma ya. Boleh, Bu. Boleh. Lebih aman kalau memang yang 2023. Tapi kalau artikel 2023 ini mengutip lagi tulisan yang 2016, tetap boleh kita gunakan. Nanti 2015 dulu. Oke. Selanjutnya, kalau tidak ada yang bertanya terkait referensi apa pencarian di Google Scholar ini, ibu-ibu bisa juga mencoba mencari buku menggunakan IPUSNAS. Ya, saya tidak tunjukkan di sini untuk IPUSNAS-nya. Untuk selanjutnya, next, kita akan bahas tugas 2. Tugas 2. Nanti akan saya kirimkan juga di grup format tugas 2 dan format tugas 3 yang saya tampilkan di sini. Kapan? Ibu masih ada kerjaan. Oh iya. Terlempar Bu Putri. Tidak apa-apa ibu-ibu, nanti kita akan ada rekamannya juga, bisa ibu-ibu lihat kembali. Nanti kemudian bisa japri saya lagi ya kalau memang ada yang kurang jelas. Selanjutnya format tugas 2. Ini terlihat. Sudah terlihat ibu-ibu tugas 2? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Baru-baru Sudah, Bu. muncul, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Jadi untuk tugas 2 petunjuknya silakan tuliskan nama pada tempat yang disediakan. Jadi di bawah ini sudah disediakan tempat untuk menuliskan nama. Karena kadang juga ada mahasiswa yang ngumpul tugas tapi tidak tuliskan nama.
Kita tutor jadi pusing, ini tugasnya siapa? Jadi saya sediakan memang tempat untuk menuliskan. Lalu tuliskan judul karil yang diperbaiki ya Ibu-Ibu. Tulis judul karil yang diperbaiki. Nah, di bawah ini ada tabel kutipan dan daftar pustaka. Kalau di tugas 1 tabel referensi, nah sekarang kita buat tabel kutipan dan daftar pustaka. Di kolom pertama, tuliskan kembali kutipan yang telah dibuat pada tugas 1, tabel referensi kolom kedua. Nah, di tugas 1 itu kan ada kolom terakhir yang ibu-ibu, kolom kedua itu ibu-ibu menuliskan apa yang ibu kutip, kutipan langsung dari artikel yang ibu lihat. Itu dituliskan kembali di sini, di kolom pertamanya. Nih ya, yang dilihat. Itulah makanya disampaikan ibu-ibu untuk menggunakan format yang disediakan karena akan berlanjut nih. Jadi tinggal copy. Kalau yang sudah benar tugas satunya tinggal di copy masuk ke sini. Tapi kalau belum benar tugas satunya tolong diperbaiki dulu. Karena ini nanti bisa masuk di bagian pendahuluan ibu-ibu. Kalau sudah di-copy. Nah, pada kolom kedua dituliskan parafrasenya, kutipan tidak langsung. Cara memparafrase kalimat itu bisa ibu-ibu pelajari pada panduan karil halaman 47 sampai 48. Sebentar kita akan perlihatkan juga ya. Halaman 47, 48. Misalnya ini kalimatnya, kalimat aslinya, kebudayaan dan karakter masyarakat Indonesia terbentuk dari keberagaman budaya dan karakter daerah. Nah, itu diparafrase menjadi Aziz, Saleh, dan Suryani tahun 2020 menyatakan bahwa kebudayaan bangsa Indonesia terbangun dari keberagaman budaya daerah. Atau bisa juga kebudayaan bangsa Indonesia terbangun dari keberagaman budaya daerah dalam kurung Aziz, Saleh, dan Suryani 2020. Begitu cara mengutip ibu-ibu. Jadi ada kalimat, ada kata yang diubah atau dibalik tanpa mengubah makna dari kalimat itu. Yang di kolom pertama ibu kutip langsung, tidak ada yang diubah-ubah dari artikel. Di kolom kedua, ibu sudah mulai mengubah katanya atau kalimatnya dibalik tanpa mengubah makna. Sebentar akan kita lihat caranya. Nah, di kolom ketiga dituliskan daftar pustakanya. Daftar pustaka sesuai dengan panduan UT, caranya bisa dilihat pada panduan karil halaman 48 sampai 52. Ini juga terkait nyambung dengan tugas 1. Di tugas 1 pada kolom pertama kan ibu-ibu menuliskan nama penulis. Tinggal di-copy ke sini nama penulisnya. Lalu ada tahun. Tinggal di-copy ke kolom 3 ini tahunnya. Ada judul. Ibu sudah menuliskan di tabel di tugas 1 kolom 1 judulnya. Tinggal dikopikan ke sini. Lalu dilengkapi volume nama jurnal, maaf. Ini mimbar sekolah dasar, nama jurnal, nomor volume, edisi atau nomornya, kemudian halamannya, dan doi-nya kalau ada atau linknya, kalau mau dituliskan linknya. Gitu. Jadi sekali lagi ibu-ibu, sangat terkait antara tugas 1 dan tugas 2. Ini juga nanti yang akan dipakai untuk menyusun artikel kita. Diambil dari sini. Makanya diminta mengambil kutipan yang memang sesuai dengan topik penelitian kita atau topik yang ada di judul kita. Yang di judulnya menggunakan metode demonstrasi, carilah kutipan-kutipan, artikel-artikel dan kutipan-kutipannya yang terkait dengan metode demonstrasi.
Apakah pengertiannya, ataukah kelebihannya, atau apanya. Itu bisa digunakan di pendahuluan. Bagaimana Ibu-Ibu, ada pertanyaan terkait tugas 2 ini? Silakan. Bisa angkat tangan, atau bisa langsung komentar, ngomong. Oke, kalau tidak ada saya stop share. Saya akan perlihatkan lagi. Panduan dulu ya. Ini apa ya? Sudah kelihatan Ibu-Ibu panduannya? Sudah, Bu. Baik. Tadi halaman 47 ya. Ini panduan karil Ibu-Ibu. Ibu-Ibu tentu sudah mengunduh ya, mendownload panduan karilnya. Nah, di halaman 47 itu ada pengutipan tidak langsung, cara memparafrase. Yang pertama, kita gunakan sinonim atau kata ganti, mengubah bentuk kelas kata, mengubah struktur kalimat. Kalau kalimatnya panjang, kita penggal-penggal menjadi beberapa kalimat yang sederhana. Misalnya, saya adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar dan Universitas Terbuka. Itu bisa dipenggal menjadi saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Makassar. Titik. Selain itu, saya juga mengajar di Universitas Terbuka. Jadi yang awal tadi satu kalimat, sekarang sudah berubah menjadi 2 kalimat. Itu caranya. Kemudian bisa juga menggunakan beberapa teknik parafrasa sekaligus. Ada yang dipenggal kalimatnya, diubah menjadi 2 atau 3 kalimat sederhana, diubah kata-katanya, atau dibalik dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif, atau menggunakan referensi seperti kamus sinonim, tesaurus alfabetis, dan sebagainya. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya, kalau kita menggunakan sinonim atau kata ganti. Kalau di sini, penyakit pandemi lainnya yang pernah terjadi dan menyerang banyak daerah di seluruh dunia adalah flu Asia. Kalimat pertamanya masih sama ya. Setelah itu, di sini dikatakan, flu ini berasal dari wabah. Nah, flu ini bisa diganti menjadi penyakit ini, gitu. Karena flu ini kan sudah dijelaskan di kalimat pertama sebagai penyakit pandemi. Jadi flu diganti menjadi penyakit. Kemudian awalnya penyebaran flu tersebut diganti menjadi awalnya penyebaran gangguan ini, begitu. Beberapa daerah yang terkena flu ini atau diganti menjadi beberapa daerah yang terkena penyakit ini adalah. Jadi katanya, kata yang ada di dalamnya diubah atau kita mengubah kelas kata. WHO dianggap gagal menangani pandemi. Di sini dinyatakan WHO dianggap mengalami kegagalan. Sama kan, dianggap gagal dengan mengalami kegagalan. Tapi yang pertama ini kalimat pasif, yang kedua ini kalimat aktif. Itu Ibu-Ibu yang disebut parafrase. Jadi kita mengubah kalimat itu strukturnya tanpa mengubah maknanya. Contoh lain.
Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki sejumlah karakteristik. Nah, ini kita mengganti menjadi perekonomian Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara karena memiliki sejumlah karakteristik dan seterusnya. Jadi ada perbedaan, jelas ada perbedaan kelihatan, tidak sama, tapi maknanya tetap sama. Ini di penggal kata, seperti yang saya contohkan tadi, di penggal saya mengajar di Universitas Terbuka dan Universitas Muhammadiyah Makassar. Di penggal menjadi 2 kalimat, saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Makassar, titik. Selain itu, saya juga mengajar di Universitas Terbuka. Jadi 1 kalimat diubah menjadi 2 kalimat. Ini menggunakan beberapa teknik parafrasa sekaligus. Itu teknik parafrasa. Biasanya ini banyak kita gunakan di pendahuluan dan pembahasan. Kalau di hasil, upayakan murni kalimat ibu. Ibu-ibu sendiri yang bercerita apa yang terjadi di kelas ibu-ibu ketika melaksanakan PKP. Tidak usah melihat artikel-artikel lain yang isinya sama dengan punya kita. Karena kalau itu yang dilakukan akan tinggi tingkat plagiasinya. Kemudian untuk penulisan daftar pustaka, ini ada contohnya di sini di halaman 48 sampai 49. Kalau penulisan daftar pustaka buku, maka ditulis dulu nama belakang penulis, singkatan nama depan, tahun terbit ditulis dalam kurung, lalu judul buku. Ini ingat ditulis huruf miring dan huruf besar pada kata pertama judul dan subjudul saja. Lalu nama penerbit. Ini contohnya. Arikunto S. Jadi nama penulis buku ini adalah Suharsini Arikunto. Yang diambil hanya nama belakangnya, Arikunto. Suharsininya hanya ditulis huruf S. Lalu dalam kurung tahun penerbitan buku, lalu judul buku ditulis miring, dan penerbitnya ditulis setelah judul buku. Kalau nama saya Siti Fitriani Saleh, maka yang ditulis hanya Saleh, nama yang terakhirnya saja. Saleh, kemudian Siti Fitrianinya itu hanya ditulis inisial SF. Jadi Saleh SF. Kalau misalnya ibu-ibu di sini, ada ini, Ibu Ardista Lince. Ardista Lince, misalnya ya, nama terakhirnya Lince. Ada sambungannya tapi tidak terlihat di sini. Hanya ditulis Lince, A. Atau Bu Putri Aulia, hanya ditulis Aulia, P. Begitu untuk penulisan daftar pustaka. Namanya Ibu Andi Hamsina, terakhirnya Hamsina, maka yang ditulis di daftar pustaka hanya Hamsina, A. Yang di sini sekali lagi saya jelaskan, penulis aslinya buku prosedur penelitian ini adalah Suharsini Arikunto. Tapi di sini hanya dituliskan Arikunto, S. Suharsininya tidak ditulis lengkap dan dia dipindahkan ke belakang, hanya huruf S saja. Kalau nama saya Siti Fitriani Saleh, hanya ditulis Saleh, SF. Begitu. Judul buku ditulis miring, berbeda nanti dengan judul artikel. Nah, kalau buku itu ditulis oleh beberapa orang, maka ditulisnya seperti ini. Suarsono, ada simbol dan. Bukan kata dan yang kita tuliskan, tapi simbolnya. Ya, simbol dan, Alvin YS. Jadi, Alvin ini namanya mungkin ya saya Sulistiono Alvin. Nah, tidak ditulis lagi ya saya Sulistiononya, hanya disingkat menjadi YS dan diganti tukar jadi ke belakang.
nama belakangnya Alvin itu yang ditulis panjang diletakkan di depan. Karena Alvin menulis dengan Suarsono, maka ditulislah Suarsono dan Alvin. Kemudian untuk artikel ada juga di sini. Ini. Daftar penulisan artikel, nama belakang sama seperti tadi cara penulisan namanya, tahun terbit, judul artikel, nama jurnal. Nama jurnal ditulis huruf miring. Jadi kalau yang tadi judul buku ditulis miring, kalau di sini artikel, judul artikel tidak ditulis miring. Nama jurnalnya yang ditulis miring. Contohnya nih, Harijono Adi Susilo. Jadi namanya Adi Susilo Harijono. Adi Susilo di depan ya, nama depannya. Tidak ditulis panjang, hanya disingkat jadi A dan dipindahkan ke belakang. Nama yang terakhirnya Harijono itu yang ditulis lengkap. Lalu ada tahunnya, judul artikelnya Harijono ini tidak ditulis miring, tapi nama jurnalnya Gajah Mada International Journal itu yang ditulis miring. Setelah itu diikuti dengan volume dan edisi, nomor, dan nomor halaman. Kalau Ibu menggunakan Google Scholar, ada kutip yang tadi saya tunjukkan, ada kata kutip, kita klik, maka muncul pop-up, bisa tinggal itu yang di copy, lalu diperbaiki, disesuaikan dengan ini. Jelas, Ibu-Ibu? Insya Allah jelas, Bu. Oke, baik. Kita lanjut ya. Saya stop share dulu. Itu tentang parafrase dan penulisan daftar pustaka. Bisa Ibu-Ibu lihat tadi di halaman 48, dimulainya dari halaman 48 sampai 50. Silakan dicatat. Di materi itu Web 1 juga sudah ada saya tuliskan tuh nomor-nomor halamannya. Jadi kalau ada yang dilupa-lupa, silakan lihat kembali panduan sesuai dengan halaman yang sudah saya tunjukkan. Ya, Bu. Kalau masih lupa-lupa juga, bisa di WA ke saya. Ya, Ya, Bu. intinya saya insya Allah akan mendampingi ibu-ibu sampai lulus karir ini. Amin, Bu. Tapi Terima kasih banyak. kelulusannya bukan ditentukan oleh saya, tapi dari upaya ibu-ibu memperbaiki. Perbaiki tugas 1, berlanjut ke tugas 2, dan nanti akan berlanjut ke karir, artikel kita yang utuh. Ya, Bu. Selanjutnya saya akan share tugas pra-artikel. Tugas pra-artikel. Aduh, banyak juga ya. Sudah terlihat Ibu-Ibu? Sudah, Bu. Yap. Jadi nah, tugas pra-artikel di sini sudah disediakan tempat ibu-ibu menuliskan nama dan judul artikel yang diusulkan, yang diperbaiki ya, sudah diperbaiki. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi, kita tidak bergerak dari abstrak, pendahuluan, metode, tapi kita bergeraknya dari hasil dan pembahasan. Silahkan bercerita sesuai dengan apa yang dialami dan proses pembelajaran ibu-ibu di kelas. Jadi yang sudah selesai siklus 1-nya, silahkan diceritakan di sini siklus 1-nya seperti apa. Jadi seiring nih laporan PKP ibu-ibu, sambil menunggu tanggapan dari tutor PKP, ibu bisa kirimkan juga ke saya, tapi dalam format ini ya. Dalam format karil gitu. Nanti akan dapat masukan dari tutor PKP dan dari tutor karil, silakan diperbaiki. Siklus 1.
Kalau di Karil, siklus 1 perencanaan. Ceritakan dengan detail apa saja yang Ibu lakukan sebelum proses pembelajaran. Ibu Andi. Ya, Bu. Bu Andi kan sudah selesai nih siklus 1-nya. Apa yang Iya, Ibu Bu. buat sebelum mengajar? Ya, Bu. Apa yang Ibu lakukan? Apa yang Ibu persiapkan sebelum mengajar di kelas di siklus 1? Kalau saya tadi tuh Bu, saya tuh lihat dulu situasi kondisi sekolahnya, saya rapikan dulu, persiapkan alat-alat prasarananya. Nah, Udah saya persiapan lengkapi. alat prasarana apa Ibu? Nah, kayak proyektor, laptop, Oke. Bu. Oke. Saya harus Itu mempersiapkan bisa itu diceritakan, Bu. sama Diceritakan medianya, di Bu. sini. Saya pakai media kantong bilangan kan, Bu. Jadi saya membuat kantong bilangan seperti ini, nah, Bu. Ini saya buat, Bu. Yang kemarin saya praktekkan, Bu. Nah, ini Ibu ceritakan ya. Jadi Ibu ceritakan di perencanaan bahwa Ibu membuat yang paling penting buat RPP atau sekarang di K13 pakai modul ajar. Itu Ya, sudah, Bu. dituliskan. Guru Ya, Bu. membuat modul ajar atau membuat RPP, lalu guru membuat kantong bilangan karena Bu Andi pakai kantong bilangan, tentu dituliskan di bagian perencanaan. Ibu-ibu Ya, yang Bu. lain juga lakukan sesuai dengan apa yang menjadi judulnya. Misalnya Bu siapa lagi ya yang pakai media? Ada yang menggunakan metode ya, nanti disesuaikan ibu-ibu. Yang jelasnya ceritakan betul apa yang ibu persiapkan sebelum mengajar. Mungkin juga ada ibu-ibu yang mau membentuk kelompok. Tentu ibu-ibu sudah memetakan siapa-siapa yang akan masuk di kelompok 1. Itu bisa diceritakan. Guru memikirkan untuk membuat 5 kelompok. Setiap kelompok terdiri atas berapa siswa. Lalu kita juga kan akan memberikan tes ya untuk mengetahui hasil belajar siswa. Nah, diceritakan juga bahwa kita menyusun tes. Kalau Bu Merpati karena terkait keterampilan menggambar, tentu membuat rubrik keterampilan menggambar. Apakah dilihat dari warnanya, kan tidak dites kalau yang menggambar, tapi membuat rubriknya. Itu dituliskan. Sehingga ada banyak hal yang bisa disampaikan di sini dan akan berbeda dengan tulisan orang lain karena sesuai dengan apa yang terjadi di kelas kita. Untuk Bu Andi, gambar kantong bilangannya itu bisa difoto lalu dimasukkan juga di sini. Oh, bisa, Bu ya? Oh, baik, Bu. Iya. Iya, jadi nanti ditulis gambar 1 kantong bilangan, media kantong bilangan. Ibu-ibu yang lain juga, Ibu Merpati mungkin mengajarkan menggambar lalu sambil memegang tangannya anak-anak untuk membuat garis, misalnya itu bisa difoto. Artinya apa kegiatan yang betul-betul terlihat, Ibu menggunakan model atau media ibu-ibu diimplementasikan ke siswa. Ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu? Silakan sebelum saya lanjut. Tidak? Oke, kita lanjut ya. Kalau sudah, kita masuk lagi ke yang kedua, pelaksanaan tindakan, tahapan kedua dari PTK. Ceritakan dengan detail tahapan pembelajaran yang Anda lakukan di kelas pada siklus 1. Contoh, mengajak peserta didik memperhatikan alat peraga sistem tata surya. Ibu dapat menampilkan 1 atau 2 foto kegiatan belajar siswa atau media yang digunakan atau gambar lainnya pada bagian ini. Ya, nanti kalau fotonya sesuai akan saya komentari sesuai, kalau tidak akan saya minta ganti gitu. Disiapkan saja ibu-ibu fotonya, jadi disimpan foto-fotonya ya. Nanti kita bisa pilih beberapa yang memang sesuai. Kalau foto yang kita menjelaskan itu secara umum tidak usah ditampilkan karena itu di penelitian lain juga ada kan. Jadi yang memang betul-betul terlihat berbeda
dari penelitian kita, itu yang ditampilkan. Mungkin di awal Ibu mengajak siswa berdoa, dituliskan juga ini di sini. Kan pelaksanaan pembelajaran di kelas, mengajak siswa berdoa bersama, kemudian meminta siswa menyiapkan alat tulis, meminta siswa duduk dalam kelompoknya masing-masing. Di sela-sela pembelajaran mungkin ibu-ibu mengajak melakukan ice breaking, tepuk semangat, itu diceritakan di sini. Ice breakingnya berupa apa? Kan ice breaking kita bisa saja beda-beda. Ya, mungkin saja di Bu Ardi melakukan ice breakingnya menyanyi atau tepuk pramuka. Di Bu Asma juga ada ice breaking tepuk, tapi tepuknya bukan tepuk pramuka, tepuk semangat mungkin. Atau di kelasnya Bu Seridia, ketika anak-anak sudah berdiskusi, melakukan demonstrasi, lalu terjadi, biasa kan anak-anak ribut ya, kalau diberi kesempatan berdiskusi dengan temannya jadinya ribut. Kadang ada guru yang mengajak untuk tepuk diam. Ada tuh kayaknya tepuk diam, bertepuk langsung. Itu diceritakan di sini, Bu. Jadi sama-sama pakai ice breaking, tapi ice breakingnya beda-beda. Atau kita sama-sama menggunakan metode kelompok, diskusi kelompok, tapi kelompoknya pasti beda-beda. Mungkin di Bu Andi hanya 3 kelompok, isinya 5 orang satu kelompok. Di Bu Nisma, karena siswanya banyak, jadinya dikelompokkan jadi 6 kelompok, isinya satu kelompok 4-5 orang, kan sudah beda. Nama kelompoknya di Bu Putri menggunakan nama-nama binatang, dituliskan di sini. Nama binatang, kemudian di Bu Mega mungkin menggunakan kelompok juga, tapi mengambil nama tokoh-tokoh pahlawan nasional. Kan sudah beda nama kelompok di Bu Mega dengan di Bu Putri. Itu dituliskan. Jadi dibahasakan bahwa siswa dibentuk menjadi 5 kelompok, dan diberi nama kelompok Sultan Hasanuddin, kelompok Andi Pangeran Petarani, kelompok Patimura, kelompok Imam Bonjol, kelompok Cut Nyadin. Sudah beda lagi dengan tulisannya orang lain yang menggunakan nama kelompok Kumbang, kelompok Harimau, kelompok Gajah. Beda ibu-ibu. Lalu lanjut ke tahapan 3 dari siklus PTK-nya, ceritakan hasil dan proses pembelajaran di siklus 1. Bisa berupa pengetahuan, sikap, atau keterampilan. Kalau ada hasil nilai siswa, nah di sini bisa ditampilkan tabelnya atau grafiknya, atau hanya berupa angka-angka, boleh. Lanjut ke refleksi, ceritakan apa yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran di siklus 1 dan ide perbaikannya. Apa nih yang masih kurang? Oh, ternyata ketika dikelompokkan anak-anak masih ribut. Perlu diapakan nih anak-anak? Untuk supaya tidak terlalu ribut. Ibu curahkan di sini idenya Ibu. Setelah itu baru masuk ke siklus 2. Sama seperti siklus 1 tadi, diuraikan lagi seperti itu. Tapi kan ibu-ibu belum mulai ya. Jadi dituntaskan saja dulu nih siklus 1. Tugas 2 dan bercerita tentang siklus 1. Sampai di sini ada pertanyaan ibu-ibu, silakan. Saya belum paparkan, tunjukkan template artikel akhir ya. Kita kerjanya pelan-pelan saja dulu, Bu. Iya, Bu. Biar tidak bingung, biar tidak pusing. Jadi ibu-ibu yang format tugas 1-nya belum sesuai, tolong disesuaikan. Lalu lanjut ke tugas 2. Karena dilihat sendiri tadi, apa yang ada di kolom di tugas 1, tinggal itu yang dikopikan masuk ke tugas 2. Tinggal ditambah yang kolom kedua, yang tengah itu. Kolom parafrase. Nah, kita belajar memparafrase. Nanti akan saya lihat apakah parafrasenya sesuai atau tidak, akan saya komentari. Baik. Nah, parafrase ini, kalimat-kalimat yang sudah ibu-ibu parafrase, itu nanti akan kita masukkan di bagian pendahuluan.
Jadi belum digunakan di hasil dan pembahasan, tapi dipakai nanti di pendahuluan dan juga di pembahasan. Dipakai juga di daftar pustaka. Jadi tolong ibu-ibu dikerjakan dengan serius. Tugas 1, 2, 3. Tugas 3-nya itu pra-artikel. Tugas 2 diunggah di KB 5 ya. Saya lihat dulu ya ibu-ibu. Ya. Ya, tugas 2 diunggah di aktivitas belajar 5. Tugas pra-artikel yang tadi yang penjelasan siklus itu ibu unggah di aktivitas belajar 8. Setelah ini kita masih ada TUEP. Saya harap tugas ibu-ibu sudah selesai di TUEP itu sebelum TUEP 3. Dan kita akan lanjut ke bagaimana menyusun yang utuh. Sudah artikel yang utuhnya. Baik, Bu. Kita kerja pelan-pelan. Kita kerja pelan-pelan. Ya. Pak, sekali lagi ibu-ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan di WA saya. Silahkan bisa di grup, bisa juga di Japri. Hanya saja mohon maaf kalau kadang saya agak terlambat membalas, karena ada beberapa kesibukan yang lain juga. Tapi insya Allah akan saya balas. Kalaupun sampai 2-3 hari saya tidak balas, tolong di chat lagi kembali saya. Mungkin kemungkinan chat ibu tenggelam. Jadi diingatkan kembali, misalnya Bu Putri WA saya, tapi kok belum dibalas ya, sudah 3 hari nih. WA saya kembali ibu-ibu ya, di WA saya. Mungkin Baik, Bu. sempat terbuka, lalu saya lupa belum balas, akhirnya tenggelam lah. Kadang begitu di mahasiswa saya. Tapi Bu, yang Ya Bu, satu yang dikoreksi tadi diupload di mana Bu yang sudah diperbaiki? yang sudah diperbaiki bisa dijaprikan ke saya Bu. Oh iya, terima kasih. Ya. Kalau sudah mengunggah tugas 1, lalu ada perbaikannya, silahkan dijapri ke saya. Oh, enggak Kalau- perlu di e-learning, Bu. Kenapa Bu Lisna? Enggak perlu di e-learning, dikirim kembali tugasnya. Kalau tugas 1 tidak perlu Bu Lisna, kan Bu Lisna sudah kirim ya, sudah ada tercatat di tugas 1. Jadi artinya di e-learning sudah aman. Tinggal di kita sendiri secara pribadi, jadi japrikan ke saya saja Ya, untuk perbaikannya. Kecuali ibu-ibu yang belum mengunggah tugas 1. Itu harus dimasukkan dulu di tugas 1, biar tercatat di e-learning, Ibu sudah mengumpulkan tugas. Iya. Jadi Bu, perbaikannya dikirim langsung di WA pribadinya Ibu? Iya, iya Bu. Oh iya, baik. Terima kasih Bu. Iya. Baik ibu-ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, boleh open kamera dulu untuk kita ambil dokumentasinya ya. Sebentar ya Bu, ada masalah. Coba lihat dulu, terekam tidak. It's... Oke. Baik, Ibu-ibu, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan
semangat. Insya Allah kita bisa menyelesaikan Karil ini dengan lulus semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak doanya Ibu Siti. Ya Ibu. Kita akhiri ya Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Ibu. Silakan Ibu bisa leave.